مولاي صل وسلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وتعالوا حضرة المفاهيم. Para jamaah salat subuh Masjid Agung Baitul Mukminin rahimahullah, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kita diampuni oleh Allah, apa yang kita panjatkan harapan kita, cita-cita kita bersama keluarga dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma tadi iku bab nerangake perkara yaqulu kang dawuh sapa nulis kitab ibadah qadha nalikane berpindah nalikane ngalih opal kaukan bintang. Rawaina fi kitab Ibn Sinni an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud berkitabu umirna diperintah sapa kita Allah bi'a ing yen ora menurut burani atau orang mengikuti absorona ing biro-biro peninggal kita al-kawakib al-kawkab ing bintang ida ing qadha nalikane berpindah apa bintang wa anna kula lan yakro mucapna sapa kita inda dalika nalikane berpindah bintang masya Allah la quwwata illa billah ing lafaz masya Allah la quwwata illa billah. Para bapak rahimahullah, kula kali panjenengan sedaya mriki dipun
anjurkan inggih menika menyebut asma Allah, membaca tasbih, ikrar mengakui kekuatan-kekuatan Allah dengan dipun tampakaken wonten bumi dan alam semesta. Lalu begini, Kanjeng Nabi memberikan ilmu, mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya. Yang tertuju waktu itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud ini termasuk salah satu sahabat yang sangat dekat dengan Kanjeng Nabi. Makanya beliau itu sering sekali meriwayatkan hadis. Ibnu Mas'ud kadang-kadang meriwayatkan hadis karena menceritakan tentang kehidupan Nabi, perintah Nabi dan juga larangan-larangan Nabi kepada sahabat-sahabatnya. Di sini Ibnu Mas'ud menyatakan bahwasanya ketika bintang itu berpindah dari lokasinya, Rasulullah memerintahkan kepada sahabat agar pandangan-pandangan sahabat itu tidak mengikuti pindahnya bintang. Maksudnya apa? Sahabat itu dianjurkan tidak hanya melihat bintang saja, tetapi tentu ada satu perintah dari Kanjeng Nabi mengucapkan Masya Allah la quwwata illa billah. Sebab apa yang ada di alam semesta ini merupakan bukti wujud kekuatan dan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa matahari, meteor, bintang, makhluk-makhluk yang ada di langit yang tampak kita lihat. Nek begini ketinggal, nek awan begitu ketinggal, enten sing menerang, isok panas, isok redup, semuanya ciptaan Allah. Bulu kali panjang sedaya ketika melihat ini tidak hanya sekedar melihat saja, tapi dianjurkan untuk bertasbih, mengagungkan Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan begini tafsirnya banyak orang yang menafsirkan berpindahnya bintang ini membawa keberuntungan. Nek kapan ada pindahnya bintang ini pasti membawa keberuntungan. Makanya dengan lihat-lihat mirsani film 7 tadi pemerannya sangat mantan kali kacung. Di saat mereka berdua duduk berdua, podon rasa seneng, temu-temu nih pinggir dengan ternyata melihat bintang berpindah seret sebagai warna meteor di golong. Ternyata mereka ini berdua dan dalam film ini diceritakan kapan berpindahnya makhluk-makhluk di langit, benda-benda di angkasa di langit. Kok ono wong dungo maka dijabahi doa-doanya. Lalu gitu satukan dalekan di negeri India. Niku percaya kaya kok ternyata kula pirasani beberapa penjelasan memang pindahnya bintang ini membawa keberuntungan. Lokasi tertentu sebab makhluk-makhluk Gusti Allah di atas langit, di bumi maupun di antara langit dan bumi ini tidak pernah hentinya bertasbih, mengagungkan dan mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wonten Al-Qur'an dipun ceritakan yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Yusabbihu membaca tasbih lahu kepada Allah makhluk apa-apa di samawati kang keting dalem langit, lan kang keting dalem bumi,
wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah dan yang maha kuat, yang maha menang dan juga bijaksana. Lalu di situ Al-Quran sangat menceritakan apa-apa yang di langit dan di bumi beserta di antaranya itu senantiasa membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok diartikan selalu senantiasa bertasbih? Dan dengan bersahibah yang mengerti ilmu gramatika Arab, yusabbihu ini terbentuk dari kalimat fi'il mudhari. Kalimat fi'il itu kalimat yang menceritakan, menjelaskan adanya satu pekerjaan. Kalau fi'il mudhari itu berarti menceritakan bahwasanya pekerjaan itu sedang berlangsung atau juga akan berlangsung, sedang berlangsung atau akan berlangsung, akan dilaksanakan. Dan demikian ayat Al-Quran itu sejak zaman Nabi itu menggunakan kalimat fi'il mudhari. Berarti sejak turunnya Al-Quran ini menceritakan bahwasanya makhluk Allah langit dan di bumi ini senantiasa tidak hentinya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin pertanda bergesernya bintang yang ada di langit ini terjadi pergeseran menurut peredarannya masing-masing, makanya ditandai oleh orang-orang dunia bahwasanya di saat itu doa seseorang akan dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala atau dijabai oleh Tuhan mereka atau dewa-dewa mereka versi orang-orang dunia. Berarti kepercayaan mereka dengan kepercayaan kita itu hampir-hampir mirip. Kalau betul seperti Pak, pangeran itu Buddha, Katolik maupun Katolik dengan kita itu apakah sama, apakah berbeda? Kalau betul gitu. Yang jelas pangeran dengan pangeran kula Allah Subhanahu wa taala. Muga wong niku agama niku sinten nggih kula mboten ngerti. Nah, intinya nek kula memahami hadis ini, kita diperintahkan untuk senantiasa bertasbih dan mengakui kekuatan-kekuatan Allah Subhanahu wa taala ketika ada makhluk berupa yang ini berpindah. Bab tarkil isyarati wan nadhari ilal kawkabi wal bardi. Dilanjutkan dengan pembahasan kita dianjurkan untuk meninggalkan berisyarat dan meninggalkan melihat kepada bintang dan juga petir. Fihi al-hadis al-mutaqaddimu fil babi qabla wa rawalan riwayatakan sahih Asy-Syafi'i Imam Syafi'i rahimahullah fil ummi ing dalam kitab al-Umm bi isnadihi amman la yafham an Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu qala dawu ucap sapa Urwah bin Zubair idza ra'a alikana ningali sapa ahadum salah satu sira kabeh al-barqa ing petir awil wadqa tawudan fala yushib mongko awe isara sapa ilaihi maring petir wal yasif an tujih fatara sapa sira wal yanad an tujih mensifati sapa sira qala sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i walam tazal lan ora leren-leren sapa al-Arab wong-wong Arab iku tukrihu benci sapa wong Arab ing isyarat marang petir. Terberiki para bapak, para ibu, menurut periwayatan dari Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Umm, ini bersandar pada hadis yang diriwayatkan oleh Urwah bin Zubair. Ini ada sebuah pernyataan ketika petir itu datang, petir itu menyambar, ketika hujan itu turun,
kita tidak dianjurkan untuk berisyarah, tuding-tuding atau pandangan kita mengarah kepada benda-benda luar. Contohnya hujan, contohnya kemarin itu penting. Nah, kalau kalian panjangan saya hanya disuruh untuk mensifatnya saja. Oh, itu sifatnya terjadi gunung. Oh, dari koyok motor, itu dianjurkan koyok motor. Sebab apa? Hujan itu enten manfaatnya, enten mandoroti. Hujan itu berdampak positif, berdampak negatif. Positif bagi sistem orang petani, tidak dari wayai nanti jagung berarti untuk hujan. Nanti wayai nanti pari untuk hujan. Wayai nanti kelompok yang mereka kerjakan, maka mereka butuh hujan. Tetapi ketika hujan itu turun begitu lebat, begitu dahsyat, maka juga merusak tanaman-tanaman mereka. Jatuh wis gede wis dhuwur, sawit-wit niku dibalik sampai berbuah lebih dari 3, 4, 5 luar biasa. Wis wayahe kate panen, cara ngoten wis saat wis gede, wis kena hijau, akhirnya wis tempor tomuan. Apa yang terjadi? Akhirnya jagung runtuh. Keduri nonton wayakan depannya dan tempur angin hantar kok runtuh, akhirnya merusak kualitas. Paling udah kebakaran tertentu akhirnya merusak pari-pari dengan runtuh. Longsor ini disebabkan hujan yang begitu deras. Makanya dengan pegunungan-pegunungan Malang dan Pacitan, Masya Allah, ini rawan-rawan longsor. Ketika perjalanan hujan ini kalau kali panjangan saya sangat dianjurkan untuk mengamankan diri dengan mandek. Sebabnya kok kita tidak mengerti apa yang akan terjadi. Makanya ada sing sepeda motoran itu perjalanan Malang Jombang, nek waktu hujan niku dianjurkan untuk berhenti, tidak meneruskan perjalanan khawatir gunung niku terjadi longsor. Enten anjuran dan beberapa artikel yang saya baca. Ternyata ketika hujan, kalau kali panjang sedaya, niku tidak dianjurkan berada di tempat terbuka. Waktu petir barang itu tidak dianjurkan di tempat yang terbuka, dikengin dulu Pak. Dikon-dikon tenggone omah, dikon-dikon ngisore bangunan. Mandor itu tidak dianjurkan mendekat dengan pohon-pohonan utawa cakak-cakak listriknya itu bahaya. Utawa sampai kita tidak dianjurkan berdiri di depan pintu atau di depan jendela karena khawatir kekuatan petir itu menyambar masuk melalui ruang-ruang rumah atau lewat sarana-sarana rumah yang terbuka di luar. Makanya tidak dianjurkan di sana. Awak cimin ingin berlindung, dikengin kata-kata mojo tasbih di madem Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ini kita akan balik. Ani bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Ibnu Umar bahwasanya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa kanjeng Nabi idza sami'a ketika kanjeng Nabi mendengar sautar ra'i ing suarane ngedek wasawaki ing suarane nunduk wasawaki lan petir kolan mongko dawuh sapa kanjeng Nabi Allahumma la taqulna bi ghadabika Allahumma ya Allah la taqulna ampun sampai ampun ngantos menjai sapa panjenengan ing kita bi ghadabika kelawan murka panjenengan wala tubiquna an ampun merusak panjenengan ya
petir itu menyambat tatkala geledek utawa gelunduk niku teko kula jenengan krungu semua. Di saat ini terjadi, panjenengan diajarkan oleh Kanjeng Nabi untuk berdoa, ya Allah ampun ngantos dengan mejahi kula kalian kemarahan panjenengan, ampun ngantos panjenengan merusak kita kalian siksa panjenengan, lan mugi jenengan selamataken kita. Niku dumane kaya Allah. Nanti ketika petir itu turun, geluduk itu banter, dikengin perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti sangat ditafsirkan ketika petir, ketika geluduk itu Gusti Allah itu sedang bendu dan boleh makhluk. Makanya dijalur perlindungan pun sampai awak ini terkena dampak negatif, petir di luar dan cik boten sampai terjadi kerusakan. Kadang contoh-contoh yang mungkin kesambar gledek itu kan sampai ke tengah sawah, tengah perjalanan gledek cengkir meninggal dunia. Niku enten contoh-contoh kaya ngono. Bahkan ini wonten hadis liyane Abdullah bin Zubair menceritakan annahu sakamane Abdullah bin Zubair kana ana Abdullah bin Zubair iku ida sami'a kadru sapa Abdullah bin Zubair arabta ing petir taroka meninggal sapa Abdullah meninggalkan al-hadis ing hadis meninggalkan hadis waqala lan taruh kamu meninggalkan sapa Abdullah bin Zubair al-hadis ing omong-omongan. Terus Abdullah bin Zubair ini ketika mendengarkan petir niku betul ngomong mandek mingkem langsung. Mungkin tak kemudian niku omong-omongan, mungkin tak kemudian niku guyon-guyonan, mungkin tak kemudian niku cek-cek niku menyampaikan kejelasan jalan utawa menyampaikan ilmu. Ternyata ketika mendengarkan gledek utawa petir ini, beliau Abdullah bin Zubair niku diam. Wis gak ngomong, wis gak cerita napa-napa. Apa yang dilakukan Waqala lan matur sapa anjungan sapa Abdullah bin Zubair, Subhanalladzi yusabbihu ar-rahmu bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Subhanalladzi ma suci zat yusabbihu kang maca tasbih apa ar-rahmu gledek bihamdihi kelawan muji alladzi wal malaikatu lan para malaikat maca tasbih min khifati krana arae wedi tunduk marang alladzi tunduk marang Allah. Niki dimaknai tibae wonten cerita hadis lain-lainnya niku turunnya petir itu para malaikat bertasbih kepada Allah karena rasa takutnya para malaikat kepada Allah. Bahkan sampai petir dewi muni petir terjadi petir itu bertasbih di batin Allah. Mungkin protes apa? Ada petir itu diarani tasbih malaikat, petir itu diarani bertasbih oleh Gusti Allah. Malaikat menungso niku kok mateni tasbih kok mateni. Lah nek kene kabel kok gosok, kene bangunan ya remuk, kene bersih-bersih niku ya hancur. Mosok tasbih niku pembunuh. Jawabannya simpel Pak. Iki nopo kok petir itu membahayakan satu makhluk bagi bangunan maupun yang lainnya? Jawabannya simpel, karena malaikat itu makhluk sing gede niku jagat wetan ngantos jagat kulon. Kepala malaikat itu bener langit, sikile itu bener bumi, sak bener gede. Nah, mojo tasbih yo kaget ngono. Barang niku nek teko niku dikagetno. Jenengan nek nanti nggone panjenengan
mirsani pesawat kecil domestiknya tadi. Kayak mau coba enggak tentu. Tapi sing pesawat internasional laku ketika turun dari peredarannya menuju ke bandara Suara wah munggah waya take off di sana. Jadi gede barang itu menentukan suara yang lebih keras, bahkan dentuman bahkan sampai radius ini lebih menggetarkan. Wong lembu nek ceblok nggone kolam nek mencolok masya Allah payung impor iso bahaya muncrat nggone pinggir-pinggir kolam tapi nyari cecep yung apa maneh kocok keceblok kolam malah ya gak pada tanggal logikanya kayak gitu kan. Berarti petir ketika turun terjadi tenggone bumi ini dimaknai satu itu kadang juga termasuk kemurkaan Allah. Yang kedua itu adalah wujud tasbih para malaikat patuh kepada Allah. Nomor tiga niku wujud petir niku membaca tasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa penjelasan singkat yang Waktu Abdul Abbas Ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqala kunna ana sapa kita iku ma'a Umar santane Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di safarin tinggal perjalanan fa asaba mengenani ing kita apa rakun bedek wa barkun lan petir wa barkun lan udan faqala monggo dawuh lan maring kita sapa kabun sahabat Ka'ab man qala sapa wae qala iku ucap sapa man hidayah semaku nalikane krungu sapa man arok dadi petir ngucap-ngucap subhana man yusabbihur rabbu bihamdihi wal malaikatu min khifati salasan ping telu ovia monggo dijogo monggo dislametaken min dari terrakku saking menggulung-gulung berdek fakulna monggo ucap sapa kita faovina monggo dijogo dislametaken sapa kita. Suatu ketika niki Abdullah bin Abbas bersama Umar bin Khattab dalam satu perjalanan. Lalu ketika dalam perjalanan itu terjadi hujan, terjadi geledek, terjadi geluduk. Akhirnya Ka'ab ini matur sahabat Kanjeng Nabi matur nggone Abdi bin Abbas matur nggone Umar bin Khattab matur Ka'ab niki ya napa sapa-sapa kok ngucapno kalimat subhanallahi yusabbihu bihamdihi wal malaikatu min khifati ngucapno niki ping 3 ketika mendengarkan petir maka yang mengendalikan Rabbi dia akan dijaga oleh Allah, dia akan diselamatkan oleh Allah dari bahaya-bahaya petir. Akhirnya sahabat itu memberikan pernyataan mari ucapno kalimat subhana man yusabbihur rabbu bihamdihi wal malaikatu min khifati diwaca ping 3 mereka menyatakan fauzina akhirnya dilindungi kalian Gusti Allah. Mangga aku kula kalian dengan ketika mendengarkan petir hujan lebat ya oleh wedi ya oleh ajri takut niku nggih manusiawi oleh tapi jangan lupa kita membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak kula mboten hafal kalimat niku apa yang kita baca saapalnya subhanallah bihamdi subhanallah alazim subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim monggo kalimat-kalimat yang menjadikan kita itu memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Niku biasa sing penting niku mengandung baca tasbih
nek kepingin kaya hadis iki sing original saking kanjeng Nabi melalui para sahabat, subhanallah yusabbihur rabbu bihamdihi wal malaikatu min khifatihi, subhanallah yusabbihur rabbu bihamdihi wal malaikatu min khifatihi, dibaca sebanyak 3 kali. Insyaallah kalau kali panjenengan sedaya akan dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahaya petir. Pokoknya intine nek waktu kuda, nek waktu gelundung, waktu bledek pun sampai sufi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dianjurkan bertasbih? Karena takdir tersebut itu wujud bacaan tasbih yang disampaikan, yang diucapkan oleh para malaikat-malaikat Allah. Lah kuantar soal makhluk itu jawab malaikat itu di jumlah yang diangkat. Belum nopo penting itu bertasbih, itu termasuk wujud tasbih mengikuti Allah. Dan intinya kejadian alam semesta sedaya ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kalian saya jadi kaya ngene iki dikengken nyebut asma Gusti Allah. Mawon keterangan kula senggaken dados sadar ilmu ingkang manfaat. Niki kumpul bareng niki kita sadar Allah yang ingkang ahli bertasbih, mengagungkan, mensucikan Allah Subhanahu wa taala kapanpun di mana. Semakin bertambahnya usia, semakin banyak tasbih yang kita ucapkan, semakin banyak zikir yang kita dapatkan melalui lisan-lisan kita akan menjadi orang-orang yang selamat dan beruntung dunia akhirat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna wa maulana wa tanabina wa al-hamdulillah. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak-anak kami, keluarga kami, keturunan kami minat zakirin, termasuk orang yang ahli menyebutmu ya Allah, wa minal musabbihin, termasuk orang-orang yang ahli bertasbih kepadamu, wa minal muhibbina ilaika ya Allah, termasuk orang-orang yang cinta kepadamu, wa muhibbina ila rasulillah, dan termasuk orang-orang yang cinta terhadap utusanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warzuqna wa iyyahum uluman nafi'ah, berikanlah kami dan mereka ilmu yang manfaat. Warzuqna wa iyyahum darajatan 'aliyah mubarakatan, berikanlah kami dan mereka derajat tempat yang mulia di sisi Allah. Warzuqna wa iyyahum manazilan 'aliyah mubarakatan, tempatkanlah kami dan mereka menuju tempat-tempat yang mulia yang Engkau berkahi. Warzuqna wa iyyahum ziyaratan Makkatul Mukarramah wal Madinatul Munawwarah, berikanlah kesempatan pada kami berkunjung ziarah menuju Mekah dan Madinah bil haji wal umrah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna wa iyyahum rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan, berikanlah kami dan mereka rezeki yang luas, yang halal, yang berkah darimu. Warzuqna wa iyyahum shifaan 'ajilan min kulli da'in wa damin wa saqamin wa waba'in wa baliyatin bi rahmatika ya arhamar rahimin, berikanlah kami dan mereka kesehatan di lahir batin, kesehatan dari segala bala, kesehatan keselamatan dari segala musibah. Innaka la tukhliqul mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.